Annyeonghaseyo, sekarang aku ngebahas 9 pelajaran dari drama Record of Yours. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Pelajaran pertama adalah yakin dengan mimpimu. Haejun yang dicemooh sama ayahnya tentang impiannya menjadi seorang model, bahkan sang kakak pun ngejek. Tapi akhirnya dia yakin dengan impiannya, terus ketemu sama sosok Nonali. Akhirnya dia jadi aktor yang paling laris di Korea. Bahkan sang ayah tuh gak percaya kalau anaknya bisa ngelunasin hutang dengan kerja selama 1 tahun. Padahal dia udah kerja belasan tahun belum bisa ngelunasin hutang. Pelajaran kedua adalah jangan gunakan jalur cepat untuk karirmu. Haejun ditawarin tuh jadi teman dekatnya si perancang itu kan, karena dia mau mensponsori si Haejun, intinya mau deket gitu. Tapi Haejunnya tuh nolak dan dia ngikutin track yang emang jalurnya bener, nggak pakai sponsor dan dia berusaha sendiri. Hasilnya emang beda sih. Haeho yang dibantu sama ibunya ya. Sementara Haejun tuh punya mental yang cukup kuat untuk ngelawan semua hal yang ada di dunia hiburan. Karena kan di dunia hiburan itu nggak mungkin ada yang suka sama kita terus kan. Pasti ada yang nggak suka juga. Dan kalian tuh kalau di hiburan ya di mana aja sih ya, pasti bekerja dengan banyak orang. Makanya Haejun tuh waktu dicemooh di rumah, di luar tuh mentalnya nggak drop. Sementara Haeho ngerasa ya kayak patah semangat lebih dulu sih, karena dia tahu kan dibantu sama ibunya. Pelajaran ketiga, keluarga adalah orang yang harus percaya. Jadi Haejun di sini terkena imbas dari karirnya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan dan semua gosip akhirnya menyerang sama dia. Akhirnya dia tuh harus ganti semua yang namanya kontrak-kontrak yang dianggap melanggar. Jadi bedanya ya, kalau di sini kan gosip itu bikin artis makin terkenal. Sementara di Korea itu bakalan hancur karirnya. Tapi untungnya tuh keluarga dari Haejun gak percaya kalau adik atau anak mereka tuh seperti itu. Mereka ngedukung Haejun kalau Haejun tuh gak seperti itu dan mau menuntut orang-orang yang membuat nama Haejun tuh gak bagus. Pelajaran keempat, sikap ibu yang harus mendukung impian sang anak. Ini yang gue suka ya dari ibunya Haejun ini adalah ibu yang harus dicontoh di dunia nyata. Jadi ibunya Haejun ini adalah orang yang paling mendukung anaknya. Yang paling gue inget kata-katanya dia di drama ini, kalau bukan kita yang ngedukung anak kita, siapa lagi? Karena udah banyak orang yang di luar sana siap untuk membuli anaknya. Makanya emang benar-benar ibunya Haejun tuh ngedukung anaknya banget dan akhirnya senang ngelihat anaknya sukses. Sementara untuk ibunya Haeho nggak salah juga sih menurut gue, karena dia ngedukung karir sang anak jadi artis tapi dengan cara yang salah aja. Dia pakai jalur yang emang seharusnya nggak boleh dipakai, dengan cara belakang, nyogok sutradara atau yang pemilih pemainnya gitu. Dia bantu untuk anaknya supaya biar lolos casting. Sementara kualitas sang anak tuh belum mampu untuk masuk drama. Jadi lebih baik biarin aja deh anaknya seperti apa dan kemampuannya seperti apa. Biar anak tuh tahu gimana pahit kehidupan yang sebenarnya. Ada satu hal yang gue suka juga dari ibunya Haejun ini, waktu mereka makan malam itu dia bilang dia tuh ngedukung kebahagiaan anaknya lebih dulu. Jadi dia gak mau nuntut, tapi ya akhirnya sikapnya sih nuntut juga. Dan dia ngasih pelajaran ke anaknya itu dengan cara yang berbeda dari ibu-ibu yang lainnya. Walaupun dia kelihatan tegas, tapi ternyata dia tuh bisa luluh sama anaknya pas tahu anaknya wamil, nggak bilang-bilang sama dia. Setelah itu sang ibu pun berubah, akhirnya ngedukung karir anaknya dengan cara anaknya sendiri.
Pelajaran kelima, orang tua bercerai bukan akhir dari kehidupan. Jadi ini dilihat dari sosok Jongha yang menurut gue sih patut dia acungin jempol ya, karena dia harus melihat perceraian orang tuanya di waktu masih kecil. Saat itu menurut gue sih masih butuh sosok kedua orang tuanya. Tapi setelah dewasa, dia masih tetap bisa berhubungan baik sama keduanya dan akhirnya bisa hidup mandiri dengan uang yang dihasilkan tanpa harus tinggal di antara ibu atau ayahnya. Jadi intinya tuh walaupun orang tua kalian bercerai, kalian tetap harus baik sama keduanya. Walaupun di sini ibunya Jongha tuh kayak masih kesel sama sang mantan suami, tapi Jongha tetap ngasih tahu ke ibunya kalau mau gimana pun dia itu ayahnya, jadi tetap dan pasti akan sayang terus sama ayah kandungnya. Pelajaran keenam adalah pekerjaan itu yang harus membuat kalian bahagia. Jadi di sini kan banyak orang yang bekerja hanya untuk menghasilkan uang, tapi nggak buat kita bahagia dengan pekerjaan itu. Nah, biasanya pekerjaan yang buat kita bahagia itu memang awalnya hanya menghasilkan sedikit uang. Kayak bapaknya Jongha yang pelukis nggak terkenal ditinggalin istrinya karena nggak bisa ngasih nafkah, tapi akhirnya dia yakin dengan impiannya dan berubah menjadi kaya raya. Terus Haejun juga yang awal karir berdarah-darah banget, sampai akhirnya bisa tersenyum bahagia karena bisa meraih pekerjaan yang disukainya. Begitu juga Jungha, awalnya tuh sebagai pekerja kantoran, dia nggak nyaman dengan pekerjaan itu. Akhirnya milih jadi makeup artist di salon. Dan banyak orang juga yang nggak suka sama dia. Terus akhirnya dia juga punya YouTube channel. Sampai dia akhirnya punya salon sendiri dengan kliennya langsung, artis, nggak pakai embel-embel ya salon lagi, jadi udah dia yang handle sendiri. Pelajaran ketujuh, cita-cita bisa diraih hingga umur senja. Di sini pelajaran dilihat dari kakeknya Haejun, dia bisa ngeraih cita-citanya di usia senja jadi model di sebuah agensi. Bahkan dia juga ngasih kerjaan buat anaknya, jadi manajernya dia. Bahkan dia bisa ngasih uang akhirnya buat sang anak yang selama ini ngerasa dia tuh nggak berguna buat anaknya. Nah makanya ya buat yang usianya senja jangan bilang gue tuh udah tua bla 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 gitu, banyak alasan. Sebenarnya banyak kok sekarang orang yang udah tua tapi bisa jadi selebgram, bisa jadi model, dan kalian bisa dapat endorse juga, bisa menghasilkan uang deh. Pelajaran ke-8, ketika menjalin hubungan, kalian tuh harus sama-sama saling terbuka. Hubungannya Haejun sama Jungha itu awalnya berjalan lancar. Sampai akhirnya Haejun terkenal dan banyak gosip yang datang. Si Haejun pun lebih milih untuk mendamai sendiri masalahnya. Sementara Jungha juga gak suka nanya-nanya karena ngerasa gak pengen ngebani pacarnya. Dua-duanya akhirnya ngerasa canggung dan mereka juga jarang ketemu, jadinya perasaan mereka tuh gak bisa berkembang lebih dalam lagi. Jungha tuh pingin sebenarnya ngejaga hati Haejun banget gitu, karena dia gak pengen tahu masalahnya. Padahal sebagai pasangan tuh harusnya kalian bisa saling share. Walaupun susah, senang, bukan saat senang aja kalian nyeritain permasalahan kalian, tapi susah juga kalian harus nyeritain apa yang terjadi biar kalian sama-sama saling ngerti. Pelajaran terakhir atau pelajaran yang ke-9 adalah persahabatan yang saling mendukung dan tak pandang status. Di sini pertemanannya Haejun dengan dua temannya itu sebenarnya nggak pandang status ya. Haeho itu dari anak orang kaya bisa berteman dengan teman-temannya walaupun keadaan status sosial mereka tuh berbeda. Dan mereka juga sering adu mulut, berantem, tapi akhirnya tetap aja balik lagi jadi teman baik. Haejun yang punya banyak uang pun ngasih support buat temennya, dia nggak pernah sombong. Jadi pas temennya itu mau buka studio foto, dia nggak segan ngasih baju-baju sponsornya
buat studio foto temennya, bahkan dia juga ngasih uang buat modal buka studio. Jadi itu teman yang ngedukung juga ya, jadi dia nggak pernah sombong dengan apa yang udah dimilikinya. Sementara Sehho juga bantuin Jung Ah yang lagi nyari klien artisnya buat di make up. Walaupun awalnya emang modus, tapi kelihatan banget kok di sini Heiho emang mau ngebantu sebagai teman. Oke guys, sekian bahasan gue tentang 9 pelajaran dari drama Record of Youth. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo.